Partai Nasdem memutuskan mengganti Ahmad Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Sebelumnya, pernyataan Sahroni yang merespons kritik rakyat terhadap tunjangan DPR menimbulkan protes hingga aksi unjuk rasa. Ahmad Sahroni kini tak lagi menjabat pimpinan Komisi DPR, tetapi sebatas anggota di Komisi 1 DPR RI. Keputusan mengganti Sahroni diketahui melalui surat dari fraksi Partai Nasdem yang ditujukan untuk Ketua DPR dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi Nasdem DPR, Victor Bungtilu Laiskodat. Dalam surat tertulis, Ahmad Sahroni yang semula menjabat Wakil Ketua Komisi 3 kini ditempatkan sebagai anggota Komisi 1 dan jabatan Wakil Ketua Komisi 3 DPR diberikan kepada Rudi Mase Mapasesu yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi 4 DPR. Saudara, tunjangan fantastis DPR di tengah ekonomi sulit terus dikritik. Amarah warga semakin memanas karena dipicu gaya komunikasi beberapa anggota dewan yang seakan menantang kritik masyarakat. Bubarin DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Cuman mental bilang bubarin DPR, itu memang tunjangan anggota DPR naik melejit di saat ekonomi masyarakat terhimpit, membuat amarah rakyat tak terbendung. Para wakil rakyat dinilai tidak peka dengan impitan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Tak hanya itu, gaya komunikasi sejumlah anggota dewan menjawab persoalan publik makin membuat masyarakat meradang. Salah satunya pernyataan anggota DPR Ahmad Sahroni. bubarin DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang sedunia. Sikap anggota DPR ini memicu amarah publik yang menilai kinerja anggota dewan tak sebanding dengan fasilitas yang diterima. Kelompok buruh menilai besarnya tunjangan perumahan anggota DPR tidak masuk akal. Apalagi tunjangan itu diberikan di tengah upah murah yang saat ini diterima buruh. DPR aja naikin tunjangan seenak-enaknya dia naikin gaji seenak-enaknya dia, pakai joget-joget lagi. Di mana hati nuraninya? Itu yang menyakiti rakyat, itu yang menyakiti buruh. Buruh sampai turun ke jalan hanya untuk kalau naik 8,5%, rata-rata itu 200.000. Dia naik upah, tunjangan perumahannya aja 50 juta. Mendapat kritik sana-sini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta maaf jika kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dinilai kurang memuaskan masyarakat. Puan berjanji akan mengevaluasi diri, termasuk membuka ruang dialog dan komunikasi. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti meminta kenaikan tunjangan DPR ditunda, serta agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial, gaya hidup, dan perilaku anggota dewan juga harus diubah. Tuntutan-tuntutan terkait dengan tunjangan-tunjangan yang disebutkan itu yang dianggap memperlihatkan kesenjangan antara anggota DPR dengan masyarakat itu diterima dan untuk selanjutnya akan segera dieksekusi. Maaf kepada masyarakat disebabkan entah karena kebijakan mereka, lalu soal ucapan, tindakan. Unjuk rasa di DPR 25 dan 28 Agustus lalu jadi simbol kekecewaan warga pada para wakil rakyat. Ini semestinya jadi alarm bagi para wakil rakyat
untuk evaluasi, menjaga sikap agar tak berbuat arogan jika masih ingin dihormati dan dipercaya oleh rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Yusuf Kala meminta polisi menindak tegas dan transparan dalam kasus yang menyebabkan kematian pengemudi ojek daring Afan Kurniawan. JK juga berpesan kepada anggota DPR dan para pejabat berhati-hati dalam ucapan dan tindakan karena bisa memicu kemarahan publik. Tentu juga kita bersama-sama untuk meminta polisi untuk mengadili dan menindak tegas pihak-pihak atau anggota yang menyebabkan kematian. Karena masalah begini akan berakibat panjang. Kita memahami itu bahwa kita semua akan kena masalah. Dan tentunya bagi pada pejabat, para anggota DPR untuk menahan diri menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat juga. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah. Saudara, masa aksi dari Aliansi Jogja menggelar demonstrasi di depan Mapolda DIY. Satu unit mobil yang terparkir di area dalam Mapolda turut dibakar massa. Aksi yang awalnya berlangsung dengan orasi berujung ricuh setelah massa masuk ke halaman Polda lalu membakar tenda hingga mobil. Massa mulai tiba di Mapolda DIY dengan mengendarai sepeda motor. Mereka kemudian berkumpul di depan Mapolda, salah satu pintu masuk Polda DIY sempat terbuka. Sebagian massa masuk ke halaman untuk menyampaikan aspirasi. Situasi berubah ricuh ketika massa memasuki halaman Mapolda. Tenda polisi yang berada di halaman Mapolda DIY dibakar, kaca gedung dilempari batu, serta barrier juga ikut dibakar. Tak berhenti di situ, satu unit mobil yang terparkir di area dalam Mapolda turut dibakar massa. Ya, saudara, kita bergeser ke Makassar. Aksi massa di Makassar juga masih terjadi. Pendemo mencoba masuk ke gedung DPRD Kota Makassar dengan menjebol pagar. Pendemo masuk ke gedung dan membakar bangunan berlantai 5. Aksi ini dilakukan dengan membawa isu bubarkan DPR yang dinilai hanya menjadi beban rakyat, saudara. Ini adalah situasi yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pendemo pada Jumat malam. Semarang, Jawa Tengah, ada rekan saya Gesi Lutfia. Selamat malam, Gesi. Bagaimana untuk kondisi malam hari ini di Jawa Tengah, di Semarang, Gesi? Ya, selamat malam Mbak Im dan juga saudara. Untuk kondisi terkini di Semarang, Jawa Tengah, pasca aksi unjuk rasa tadi di Polda Jawa Tengah ini sudah mulai kembali kondusif dan juga normal, di mana memang sempat tadi sore hingga malam ini Mbak Im, di sini memang terjadi kericuhan akibat aksi unjuk rasa tersebut. Tadi para personil pengamanan ini sudah bisa mengamankan massa yang melakukan kericuhan ini sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun saat ini masih terlihat para personil pengamanan seperti TNI dan juga Polri masih melakukan penyisiran di sekitaran jalan di Polda Jawa Tengah dan juga sekitarnya. Selain itu, kericuhan pada sore hingga malam hari tadi terjadi ini akibat adanya dugaan provokator dari beberapa massa, di mana massa ini membawa petasan, kemudian kembang api dan juga bom molotov yang dilemparkan ke arah para aparat dan juga personil pengamanan yang menjaga di Polda Jawa Tengah. Sehingga hal tersebut menyebabkan para personil di Polda Jawa Tengah ini juga menembakkan gas air mata dan juga water cannon untuk memecah gerombolan dan juga mengurangi kericuhan yang terjadi di sekitaran Polda Jawa Tengah sore tadi. Pada saat bisa dipukul mundur sekitar 1 km dari gerbang utama dilaksanakannya demonstrasi tadi, para massa ini kemudian menuju ke arah gedung pemerintahan atau gedung gubernur yang berjarak kurang lebih 1 km, dan pada saat mereka berada di sana juga mereka kembali melakukan kericuhan, yakni dengan berhasil menggulingkan gerbang utama dari
gedung gubernur, kemudian juga berhasil membakar dan merusak fasilitas publik seperti mobil-mobil yang terparkir di gedung gubernur. Tadi sempat ada 3 mobil terbakar, kemudian juga ada 15 mobil yang mengalami kerusakan. Hal ini tentunya membuat sore tadi para personel pengamanan ini kewalahan, sehingga tadi sempat juga disampaikan banyak sekali yang mengalami luka-luka, diantaranya yang cukup parah, yakni ada 7 anggota Polri yang mengalami luka-luka, dan juga ada 1 masyarakat yang juga terluka dan sudah dilarikan ke rumah sakit, Mbak Im. Baik, Gesi, jadi untuk saat ini dipastikan jalan-jalan di sekitar Polda Jawa Tengah sudah normal dan bisa dilalui oleh pengendara ya, oleh masyarakat. Ya, Mbak Im, untuk saat ini sendiri jalanan sudah mulai dilalui dengan kondusif dan juga normal seperti biasa. Hal itu juga terlihat dari banyaknya pedagang yang memang sudah mulai berdagangan. Pada saat tadi terjadi aksi ini para pedagang menutup seluruh dagangannya. Namun saat ini memang jika bisa Anda saksikan saudara, di belakang saya juga masyarakat sudah melakukan lalu lintas seperti biasa dan juga banyak sekali pedagang yang sudah berjualan karena memang di sini merupakan titik masyarakat ini berdagang atau sering disebut juga titik masyarakat ini melakukan anak muda menongkrong begitu ya. Jadi sudah banyak sekali masyarakat yang berkumpul di area sini dan sudah kondusif. Dan tadi juga sempat kami update kembali untuk personil pengamanan saat ini juga masih melakukan penyisiran di sekitaran Polda dan daerah-daerah sekitarnya untuk memastikan bahwa masa ini memang sudah kondusif dan sudah selesai dalam melakukan aksi, Mbak Im. Ada imbauan dari polisi atau aparat di sana sebelumnya bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya seperti apa sebetulnya, Gesi? Ya, Mbak Im, untuk imbauan sendiri sebenarnya aksi ini merupakan aksi solidaritas yang digelar oleh ojol di Kota Semarang, dan tadi juga sempat sudah damai begitu ya karena memang tidak ada kericuhan. Dari Wakapolda dan juga koordinator lapangan dari ojek online di Kota Semarang ini sudah berdiskusi akan mengadakan doa bersama sebagai bentuk rasa kepedulian kepada Afan Kurniawan yang menjadi korban dari terlindasnya mobil taktis Brimob kemarin. Namun ternyata kericuhan terjadi sehingga sore tadi atau malam tadi tidak jadi dilakukan doa bersama. Namun Polda Jawa Tengah juga menghimbau masyarakat untuk menjauhi beberapa titik-titik yang memang krusial digunakan untuk masa ini berkumpul. Selain itu tadi ternyata yang menjadi provokator ini merupakan anak-anak di bawah umur, Mbak Im, sehingga tadi sempat disampaikan ada 10 orang yang diamankan di Polrestabes dan mereka ini merupakan anak-anak di bawah umur yang beberapa di antaranya memang di bawah pengaruh minuman keras, Mbak Im. Baik, terima kasih Gesi Lutfia untuk laporannya langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Ahmad Fadilah melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati di sana.